Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Ridwan Kamil dan pasangannya Suswono serta tim sesnya akhirnya mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk Jakarta periode 2024-2029. Dan sikap dari Ridwan Kamil dan Suswono itu kemudian diikuti oleh partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Maju Plus. Mereka juga rame-rame mengucapkan selamat kepada Pramono dan Rano, bahkan ada seperti Demokrat sudah mulai menitipkan beberapa program yang harus dilanjutkan oleh pemerintahan Pramono dan Rano. Sikap dari Ridwan Kamil ini dan timnya tentu saja tim Ridwan itu cukup mengejutkan karena mereka ini sebelumnya mengaku akan membawa kekalahan mereka hasil pilkada Jakarta itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dari penjelasan Ridwan Kamil dinyatakan bahwa mengapa kemudian mereka itu memutuskan untuk mengakui kemenangan dari pasangan Pramono Rano dan tidak melanjutkan gugatan di Mahkamah Konstitusi karena kata Ridwan Kamil mereka tidak ingin rakyat di Jakarta itu lelah dengan gugatan mereka. Jadi biar memberi kesempatanlah kepada Pramono dan Rano itu untuk bekerja bagi warga Jakarta. Tapi yang sangat menarik, Ridwan Kamil menyatakan bahwa ini ada peran dari Prabowo. Jadi ini macam saran dari Prabowo lah begitu untuk tidak melanjutkan gugatan itu. Walaupun kemudian Ridwan Kamil menyatakan bahwa bukan itu satu-satunya keputusan kenapa mereka membatalkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tapi kata dia itu merupakan hasil musyawarah di antara tim Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, walaupun Ridwan Kamil menyatakan seperti itu, tapi saya kira kita bisa menduga bahwa jelas peran besar dari Pak Prabowo dalam keputusan tim Ridho ini untuk membatalkan gugatan itu. Karena sebelumnya kan yang terlihat ngotot itu adalah tim hukum dari Gerindra yang mereka ini memastikan bahwa akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh ketua tim ses dari Ridho, yakni Ahmad Riza Patria, ini yang juga sekaligus sebagai politisi dari Partai Gerindra. Jadi artinya kalau mereka tiba-tiba kemudian dengan mudahnya membatalkan gugatan itu dan dengan legowo menerima keputusan dari KPUD yang telah menyatakan memenangkan pasangan Pramono Rano. Ya, saya kira pasti ada faktor yang dominan yang menyebabkan hal itu kemudian mereka lakukan dan kita dengan mudah menduga bahwa ini tentu saja peran dari Pak Prabowo. Nah, yang saya menarik ini para pengamat dan media tadinya juga menduga-duga bahwa kelihatannya mengerasnya pasangan Ridho untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu ada peran dari Presiden Jokowi. Mengapa media kemudian menduga seperti itu? Ya karena kan pada tanggal 6 kemarin 6 Desember malam itu kan Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara dan di situ mereka makan malam dan walaupun katanya itu hanya pertemuan kangen-kangenan dipastikan bahwa itu mereka pasti banyak membicarakan masalah politik dan wabil khusus persoalan kekalahan pasangan yang mereka usung di Jakarta. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Jakarta ini kendati statusnya sudah lagi bukan disebut secara resmi lagi disebut sebagai ibu kota negara karena ada undang-undang DKJ kan tetap saja perannya itu sangat sentral baik dari secara politik maupun ekonomi. Dan Pak Jokowi kalau dari sisi politik jelas dia punya kepentingan besar di Jakarta. Hal ini berkaitan dengan skenario Pak Jokowi untuk mengajukan putranya Gibran Rakabuming sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Dan Jakarta, ini kalau kita ngomong soal politik, itu pasti butuh pendanaan yang sangat besar kalau Pilpres itu dan sumber uang itu tentu saja adalah di Jakarta. Jadi ya nggak salah juga sih kalau media maupun pengamat menduga-duga bahwa pasangan Ridwan Kamil ini ngotot untuk mengajukan gugatan karena mereka kan menyampaikan itu tanggal 7 ya. Sehari setelah pertemuan antara Pak Prabowo, pertemuan makan malam antara Pak Prabowo dengan Joko Widodo. Nah, pertanyaannya mengapa kemudian ini sekarang jadi berbeda, Pak Prabowo justru yang memberikan saran agar, atau sebenarnya bukan saran, ini mestinya instruksi lah ya kita sebutnya gitu. Sehingga itu kemudian mereka membatalkan gugatan itu. Karena memang perspektifnya saya kira sangat berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Walaupun kita mesti bolak-balik mesti mengingatkan itu bahwa Pak Prabowo menyatakan dia adalah penerus dari pemerintahnya Pak Jokowi, tapi paradigma pemerintahannya itu sangat berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu lebih mengutamakan persatuan, dia maunya semua rukun gitu, semua bergabung dalam pemerintahan. Meskipun yang soal ini kita kurang sepakat ya.
semangat kerukunannya sih kita setuju, tapi semangatnya bahwa dengan kerukunan itu semua komponen politik itu ada dalam pemerintahan, yang ini yang kita agak sepakat dengan Pak Prabowo, karena nanti menghilangkan peran check and balance dari lembaga-lembaga lain, terutama lembaga legislatif ya. Kalau semuanya ada di dalam pemerintahan kan tidak akan ada check and balance. Nah, balik ke kasus yang tadi, mengapa Pak Prabowo misalnya kemudian dengan cepat memutuskan bahwa segera untuk diterima saja kekalahan itu dan mengakui kemenangan Pramono Rano, padahal kan sebenarnya seperti Ridwan Kamil ini maju ke Jakarta itu kan atas pemerintahan dari Pak Prabowo. Saya kira ada beberapa faktor yang sering kali juga kita bahas. Pertama, hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu kan sesungguhnya cukup dekat. Kalau toh sekarang mereka ini terkesan berjauhan ya karena keputusan dari Prabowo untuk lebih memilih bergabung dengan Pak Jokowi yang dia berpasangan pada Pilpres 2024 kemarin dengan Gibran, dan sekarang menjadi wakil presidennya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah jelas dari pernyataan dari Pramono dan Rano pada waktu mereka ditunjuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, di Pilkada Jakarta, itu kan mereka menyatakan kalau mereka nanti memenangkan Pilkada Jakarta itu mereka akan tegak lurus pada Pak Prabowo. Jadi ini tidak akan jadi batu penghalang buat pemerintahan pusat, kendati mereka secara politik itu berseberangan. Karena satu-satunya partai yang sekarang berada di luar pemerintahan itu kan PDIP. Jadi ini meskipun tidak secara formal disebut, ya ini sekarang adalah menjadi partai oposisi. Atau jangan-jangan memang oposisinya sementara karena ada faktor tadi penghalangnya Pak Jokowi. Nah itu dari sisi Pak Prabowo. Tapi kalau di sisi Pak Jokowi, saya kira Pak Jokowi pasti berkepentingan bagaimanapun caranya agar Jakarta itu dimenangkan oleh kandidat yang berada dalam kendali dia. Dalam hal ini Ridwan Kamil. Jadi wajar kalau muncul dugaan bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa menerima kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi saya kira lebih khusus Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dari sini saja kan sudah semakin jelas lagi, makin berbeda sekali ya paradigma cara menguasai negara atau cara memerintah sebuah negara antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Banyak lagi saya kira faktor-faktor yang kita bisa tunjukkan, terutama kebijakan-kebijakan ekonominya. Dan kemudian juga sangat terlihat kan ini ketika Pak Prabowo akhirnya mulai perlahan-lahan, belum semuanya itu, mulai menggeser perwira-perwira tinggi, terutama di lingkungan TNI Angkatan Darat yang selama ini dikenal sebagai orang-orangnya Pak Jokowi. Saya kira ini soal waktu saja ya, karena dan kemudian faktor eksternal adanya tekanan ekonomi, baik APBN yang boncos maupun juga tekanan ekonomi dunia, tidak mau membuat Pak Prabowo itu harus melakukan langkah-langkah yang memang berbeda jauh sekali dengan Pak Jokowi. Selain itu, tentu pertanyaannya ini bagaimana masa depan dari Ridwan Kamil. Kita tahu Ridwan Kamil itu kan sejak awal sebenarnya dia tidak ingin maju di Pilkada Jakarta. Pada waktu itu keengganan dari Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta kan ada faktor Anies yang sangat kuat elektabilitasnya di Jakarta, sementara dia sendiri Ridwan Kamil itu elektabilitasnya di Jawa Barat itu sangat tinggi. Artinya kalau dia kemarin tetap maju di Pilkada Jawa Barat, menolak untuk maju di Pilkada Jakarta, kemungkinan besar dia akan terpilih kembali untuk menjadi gubernur Jawa Barat periode yang kedua. Tetapi kan Pak Prabowo yang meminta dia untuk maju di Jakarta karena Pak Prabowo menginginkan ada kadernya, yakni Deddy Mulyadi, sebagai gubernur di Jawa Barat. Dan kemudian Ridwan Kamil bersama Golkar tadinya enggan untuk maju di Jakarta setelah berhasil diyakinkan bahwa Anies itu tidak akan maju di Pilkada Jakarta karena tidak dapat tiket pada waktu itu dengan bergabungnya PKS di Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini kan Ridwan Kamil merasa bahwa dia udah pasti akan jadi gubernur Jakarta. Apalagi pada waktu itu lawannya kota kosong ya. Meskipun ada calon independen kan itu nggak terlalu signifikan gitu, dan ada ribut-ribut juga persyaratannya dari calon independen Darmakun dan Kun Wardana itu kan kemudian mencatut KTP-KTP dari orang-orang yang tidak merasa mendukung mereka, bahkan termasuk keluarga Anies Baswedan. Saya pada waktu itu meyakini pasti bukan pekerjaan dari Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, ini adalah kerjaan dari tim pemerintah gitu yang menginginkan, atau tim penguasa yang menginginkan agar jangan terjadi kota kosong lah di Jakarta. Karena kalau terjadi kota kosong, peluang mereka untuk dikalahkan itu juga sangat besar. Jadilah kemudian ada Dharma Pongrekun yang maju. Belakangan, seperti kita ketahui, Mahkamah Konstitusi kemudian membuat putusan MK nomor 70 tahun 2024 yang memungkinkan ini partai-partai seperti PDIP itu mengajukan calonnya sendiri karena
ambang batas pencalonannya kan diturunkan. Ternyata kemudian kendati sudah diusung oleh 15 partai, didukung oleh infrastruktur kekuasaan, ya karena warga Jakarta ini berbeda sekali dengan warga di daerah-daerah lain yang literasinya dan demokrasinya sudah siap, pasangan yang terutama di-endorse oleh Jokowi itu kemudian dikalahkan oleh warga Jakarta. Jadi ini boleh kita sebut sebagai kekalahan Jokowi terutama di Jakarta. Ini bukan kekalahan Prabowo. Tentu karena Prabowo yang meminta Ridwan Kamil untuk di Jakarta, Prabowo pasti akan bertanggung jawab dong. Bagaimana ke depan politik dari Ridwan Kamil sekarang ini kan? Setelah ini dia nggak dia lontang-lantung dong. Dia pengangguran tingkat tinggi gitu ya, tidak jadi gubernur dan dia tidak juga maju sebagai anggota DPR. Saya kira mungkin Pak Prabowo sudah menyiapkan posisi untuk Ridwan Kamil ini. Tinggal apakah posisi itu diberikan sebelum reshuffle atau sesudah reshuffle, karena kalau kita lihat reshuffle itu kelihatannya sebuah keniscayaan, apalagi kalau kita lihat bagaimana kinerja para menteri dan anggota kabinet lain termasuk staf khusus ya, utusan khusus maksud saya, ya mulai amburadul dan itu menjadi beban untuk Pak Prabowo. Nah kalau dia menunggu setelah reshuffle, kemungkinan besar Ridwan Kamil bisa masuk menjadi salah satu menteri gitu di kabinetnya Pak Prabowo atau lembaga lain. Kalau tidak menunggu reshuffle, ya ini harus di-create lembaga baru buat Ridwan Kamil. Tapi berarti dia tidak akan masuk sebagai menteri dalam kabinet gitu ya. Itu pilihan-pilihannya. Jadi sebenarnya buat Ridwan Kamil, kalau toh dia kalah di Jakarta, ya memang hanya reputasinya saja, reputasi politiknya sempat tercoreng. Dia kalah dalam pilkada, padahal sudah didukung oleh kekuatan full partai politik dan juga didukung oleh 2 orang presiden gitu. Tapi kalau soal jabatan, saya kira Pak Prabowo tidak mungkin melupakan Ridwan Kamil karena dia sudah bersedia berkorban memberi jalan agar kader Gerindra itu menjadi gubernur di Jawa Barat. Dari sini kita tahu sebenarnya ya bukan seperti dikatakan oleh Ridwan Kamil itu saran atau nasihat dari Pak Prabowo dan kemudian tapi semua diputuskan dalam rapat dan musyawarah di tim ses dari Kimples itu yang mendukung dia. Saya kira ini ya itu hanya penghalusan bahasa saja, eufemisme, tetapi jelas ini ada instruksi Pak Prabowo dan dengan cara seperti itu semuanya selesai, tetap rukun dan Pak Prabowo itu bisa fokus untuk lebih membangun bangsa ini karena banyak sekali problem-problem yang terjadi sekarang dan jangan ditambah-tambah lagi dengan polarisasi yang sangat mungkin terjadi di Jakarta kalau berlangsung putaran kedua dari Pilgub Jakarta. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.